Hari ini kita mau ngobrol tentang berkeluh kesah, ngedumel, complaining. Ya. Banyak orang bilang, wah itu perasaan negatif, itu harus dihindari. Gitu. Saya orangnya tegar, saya kuat, saya bisa menanggung segalanya. Oke sih, kalau emang seperti itu. Tapi selama kaki masih napak ke tanah dan hidup masih bernapas, kita masih manusia dan manusia masih punya perasaan. Dan alangkah wajar kalau kita kadang-kadang kecewa, kesal, jengkel, bahkan marah. Dan kita ingin mengeluarkan unek-unek kita. Ya. Nah, jadi mengeluarkan unek-unek kita dengan ngedumel, complaining, mengeluh, itu sangat menyehatkan. Dan itu seperti obat. Ya. Tapi seperti obat, kita juga harus tahu aturan pakainya supaya tidak salah. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngedumel, komplain, mengeluh dengan cara yang benar? Itu yang mau kita bahas. Oke, jadi adalah wajar kalau kita merasa perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Daripada kita telan sendiri semua perasaan-perasaan ini dan jadi beban pikiran dan beban perasaan, kalau kita tanggung semua beban-beban emosi ini, kita akan kewalahan, kita akan tertekan, dan kita jadi tidak berdaya. Oleh karena itu, beban-beban emosi yang tidak perlu ini harus kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkannya, kita akan merasa lebih lega dan lebih plong. Dan kita merasa seolah-olah punya kekuatan baru itu untuk melangkah. Nah, bagaimana cara ngeluarinnya? Ada yang bilang kita menulis. Oke lah, itu sah-sah saja. Dear Diary, kita tulis semua kejengkelan, kegundahan kita. Atau ada yang bilang kita ngomong sendiri gitu. Kita jalan-jalan, cari udara segar, lalu kita ngomong sendiri. Kita ngomel sendiri. Oke sih. Tapi buat saya cara yang paling ampuh adalah dengan mencurahkan isi hatimu kepada orang lain. Carilah a shoulder to cry on. Siapakah mereka? Kalau kita suka curhat sama atasan kita, bisa jadi mereka nangkapnya salah. Mereka berpikir, saya baru kasih tugas seperti itu. Kok dia sudah ngedumel ya? Jangan-jangan dia nggak mampu. Kita dinilai nggak mampu. Kalau kita curhat sama rekan kerja kita, kita tidak tahu apakah mereka bisa menyimpan rahasia kita. Jangan-jangan apa yang kita katakan jadi bahan omongan di tempat kerja. Kalau kamu dan saya adalah seorang team leader dan kita punya anggota, kita punya team member, maka kita tidak mungkin curhat sama mereka kan. Karena sebagai pimpinan kan kita dilihat. Kita diikuti gitu. Kalau kita panik, wah mereka pasti lebih panik lagi. Jadi sangat tidak mungkin kita curhat sama bawahan. Berarti kita punya kebutuhan curhat. Kita mau curhat, tapi sama siapa? Jawabannya adalah sama teman-teman kita, sama sahabat kita, atau sama pasangan kita. Ketika kita menemukan sepasang telinga yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa menggurui atau mengkuliahi, kita merasa lebih plong begitu. Kita bisa bernapas lega gitu, bahwa ada orang yang mengerti perasaan kita. Dan sahabat atau teman baik adalah orang-orang yang sudah tahu kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, tapi mereka tetap mau menjadi sahabat kita. Bukankah perasaan syukur yang amat dalam ya, kalau kita memiliki orang-orang seperti ini, a shoulder to cry on. Maka kalau kamu punya teman-teman yang mau mendengarkan kamu, ketika kamu ngedumel, ketika kamu curhat, kamu sangat bersyukur. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya.